cukup prihatin ya dengan kondisi dampak dari COVID-19 ini ya. Beberapa dampak ke aspek terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan semua berdampak. Itu semua berdampak semua. Nah, dengan dampak-dampak yang terjadi tersebut, ini pemerintah kan harus mengambil suatu sikap. Bagaimana seperti pariwisata, seperti geliat ekonomi tetap bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga tidak mengalami dampak yang sangat mendalam. Jadi salah satunya pemerintah juga mengambil suatu stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah. Ada beberapa stimulus fiskal seperti yang pertama dan kedua, dan sekarang sudah sampai kepada stimulus yang ketiga. Ya, jadi dari beberapa hal itulah pemerintah memberikan suatu biaya untuk penanganan COVID ini sampai 695,20 triliun. Jadi itu bisa untuk beberapa hal. Jadi ada untuk kesehatan, ada untuk perlindungan sosial, insentif usaha, kemudian UMKM, pembiayaan korporasi dan sektor kementerian lembaga dan Pemda. Bukan hanya itu aja, di samping untuk stimulus fiskal seperti ini, pemerintah juga memberikan relaksasi terhadap insentif pajak. Jadi keringanan pajak, relaksasi pajak itu juga dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada debitur pajak dan sebagainya, dan UMKM itu bisa menikmati daripada hal tersebut. Itu Mas. Kalau secara total barangkali berapa banyak sih yang digelontorkan pemerintah terkait belanja tadi dari berbagai sektor dan kebutuhan terkait dampak COVID ini, Pak? Iya. Jadi penanganan tadi sudah saya sampaikan, untuk penanganan COVID itu sebesar 695,20 triliun. Untuk yang lain-lain? Iya, itu untuk keseluruhan seluruh Indonesia ya. Jadi Indonesia. Dari kesehatan aja sudah seperti 87,55 triliun. Itu untuk biaya penanganan COVID, insentif tenaga medis, terus kemudian gugus tugas dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kemudian ada perlindungan sosial tentang PKH, sembako, bansos, kartu prakerja, kemudian diskon listrik, BLT dana desa, logistik pangan dan sebagainya. Kemudian insentif usaha yang tadi saya katakan tentang PPh yang ditanggung pemerintah, insentif pajak, kemudian penurunan tarif PPh badan dan pajak-pajak terhadap pembelian alat kesehatan dan sebagainya sudah ditanggung pemerintah. Kemudian UMKM kita memberikan stimulus seperti subsidi bunga, dan ini bisa sangat membantu sekali pada masyarakat karena di sini ada penempatan dana juga pada bank-bank, kemudian penjaminan untuk modal kerja, dan ini juga ada. Jadi untuk UMKM juga terbantu di sini juga. Kemudian untuk pembiayaan korporasi juga ada penempatan untuk restruktur padat karya, kemudian PMN dan investasi untuk modal kerja. Dan sektoral KL dan Pemda juga ada program padat karya, juga ada perumahan, pariwisata, DID dan sebagainya. Banyak program-program yang disampaikan pemerintah untuk menangani supaya pandemi ini bisa teratasi. Dengan sedikit itu. Terganggu pasti terganggu, tetapi bisa bertahan begitu ya Pak ya. UMKM bisa terus berproduksi, berjalan. Masyarakat juga yang mungkin baru habis di PHK begitu kan bisa kemudian untuk semangat kembali begitu ya dengan program pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah ini. Saya ke Pak Hadi, Pak. Kalau di wilayah Bengkulu sendiri, saya mau tanya total jumlah dulu ini ya, yang diperuntukkan untuk wilayah Provinsi Bengkulu seberapa besar, Pak? Baik, sebelum saya sampai kepada berapa besarnya, yang perlu saya sampaikan dulu bahwa berbagai dana yang digelontorkan itu kan tidak terlepas dari tugas kami di KPPN untuk memperlancar penyaluran dana-dana dimaksud. Nah, ada sistem yang sudah dibangun SOP termasuk dengan kondisi COVID ini adalah bagaimana petugas-petugas kami siap untuk melayani. Nah, kaitannya dengan jumlah yang digelontorkan itu, bahwa ini adalah kaitannya, ini tercampur. Ada yang terkait dengan dana
dana desa, ada yang terkait dengan BOS, ada juga yang terkait dengan kesehatan, dan juga pengeluaran pemerintah lainnya. Nah, pengeluaran pemerintah ini itulah yang didorong. Mohon izin, ada berapa jenis sih Pak sebenarnya? Kalau jenis ini kan ada belanja pemerintah itu kan terkait dengan DIPA yang melalui DIPA itu ada belanja pegawai, ada belanja barang, ada belanja modal dan ada transfer. Oke, itu dari tipenya ya. Nah, kalau dari total anggarannya itu untuk transfer itu ada 1,1 kurang lebih 1,1 triliun untuk di wilayah, karena kami ini bukan keseluruhan wilayah Bengkulu. Yang kami data ini yang kami layani itu ada Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, sama Provinsi Bengkulu, termasuk Kota Bengkulu. Ya. Jadi kalau tergambar di semuanya itu karena KPPN di Kota Bengkulu ini ada 4. Kabupaten Mana, ada Kabupaten Mana, di Bengkulu ada Bengkulu, di Curup ada Curup, sama di Mukomuko. Jadi tidak bisa tergambarkan berapa total untuk Provinsi Bengkulu ini. Nanti biar itu Pak Budi yang bisa menjelaskan berapa total untuk semuanya. Dari sisi kami adalah gini, kita melihat adalah pertumbuhan ekonomi ini kan sebagian besar dunia kan sudah minus. Nah, tentu saja yang didorong oleh pemerintah saat ini adalah pengeluaran pemerintah itu bagaimana bisa berdampak ke masyarakat. Ya. Karena pertumbuhan itu kan dipengaruhi oleh pengeluaran, konsumsi sudah tidak bisa, kuranglah bisa diharapkan. Termasuk investasi juga, ekspor impor juga kurang bisa diharapkan. Ya? Jadi pengeluaran pemerintah ini yang diharapkan bisa lancar, yang pihak-pihak terkait bisa segera mencairkan anggarannya agar lebih terdampak kepada masyarakat. Sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan dan kembalinya juga ke pemerintah pada akhirnya begitu ya Pak ya, dan ke masyarakat kembali seperti itu. Oke. Ini tadi kan sudah gelombang yang ketiga, apa bahasanya nih Pak? Tahap. Stimulus ya sudah memasuki. Oke. Nah, kalau tadi karena kan tujuannya adalah agar berdampak ke masyarakat ya. Sudah ini dalam wilayah tugas Bapak atau tidak, saya mohon dijelaskan juga ini ukuran seperti apa sih dampak yang sudah dirasakan, atau mungkin setelah ada stimulus tadi mungkin begitu gerakan ekonominya sudah mulai membaik atau seperti apa Pak? Ya Mbak, jadi meskipun di dalam masa pandemi ini untuk dari semester 1 tahun ini dibandingkan dengan semester 1 tahun kemarin. Sebetulnya di pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama baik masih bisa lebih tinggi dari standar nasional ya. Dan dari sisi penerimaan perpajakan tetap aja perpajakan juga menerima tinggi, dan belanja, apalagi belanja pemerintah ini di semester pertama di tahun ini itu juga lebih baik dari semester pertama di tahun yang kemarin. Oke. Jadi artinya ini dalam kondisi pandemi ya, meskipun dalam situasi seperti ini geliat masyarakat dan dari pemerintah juga dalam pembelanjaan pemerintah ini masih bisa mengimbangi dari masa seperti ini. Ini apa? Karena apa? Di masa sekarang ini transfer dana dari transfer dana desa dan ke daerah tadi itu ini banyak bisa dilakukan penyerapan seperti dana desa tadi Pak Adi tadi itu penyerapan dana desa ini digenjot oleh Bu Menteri supaya dana desa bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat secepatnya kan gitu ya kan. Kemudian dari penerimaan pajak juga ada penerimaan pajak juga sebetulnya kan susah juga ya ini ya, karena ada relaksasi pajak, ada keringan pajak, otomatis pajak berkurang, tapi justru ada penerimaan lebih mungkin dari pajak sawit itu juga bisa tinggi juga. Tapi memang yang lebih detail dari kantor pajak yang bisa lebih detail datanya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa sekarang juga karena di tahun ini sekarang kita ada yang namanya BOS baru tahun ini ya Pak Adi ya. Baru tahun ini BOS
Dan kebetulan KPPN Bengkulu adalah yang penyalur BOS itu. Ya. Kalau kemarin tidak menyalurkan, jadi sekarang BOS disalurkan. Jadi dampaknya itu belanja pemerintah di semester pertama ini lebih tinggi dibandingkan dengan semester yang kemarin di tahun kemarin iya, begitu ya. Jadi kondisinya kalau disimpulkan bahwasanya masih cukup menggembirakan begitu ya Pak ya. Betul. Tapi apakah ini akan sampai kapan nih kira-kira nih? Kan tadi kan saya di awal nih menyatakan bahwa ada perpanjangan nih program pemulihan ekonomi nasional ini hingga 2021. Apakah seperti itu pada kenyataannya Pak, itu seperti apa Pak? Ya kalau kita melihatnya tetap upaya pemerintah tetap supaya di triwulan ketiga ini seharusnya ini geliat ekonomi sudah mulai tumbuh kan gitu. Diharapkan di triwulan keempat itu sudah benar-benar bisa agak normal, bukan normal secara keseluruhan tapi sudah agak normal, tapi paling tidak dampak yang dirasakan masyarakat itu semakin berkurang. Kan gitu. Diharapkan tahun 2021 harapannya ya sudah, harapan kita dan semua masyarakat sudah tidak terdampak lagi kan gitu. Baik, jadi mungkin kondisinya juga masyarakat sudah cukup siap, kekhawatiran sudah mulai hilang begitu ya, karena sudah masuk. Ini pemirsa nanti akan kami undang kembali untuk bergabung secara online. Tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. 1 dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan. Bicara dol, bicara Bengkulu.
kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu, pemirsa pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Saya masih bersama dengan narasumber Bapak Budi Marsudioto, Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, dan Bapak Hadi Wijaya, Kepala KPPN Bengkulu. 0736215541 kami buka kembali bagi Anda yang ingin urun rembuk ya, membicarakan tentang pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Tadi di awal dijelaskan ada beberapa stimulus fiskal dari pemerintah, bagaimana kemudian untuk bisa menstimulasi ekonomi ya, terutama masyarakatnya juga begitu ya. Nah, tadi juga sudah disinggung mengenai bagaimana kemudian dana desa bisa dimaksimalkan sesegera mungkin. Kemudian BOS juga yang baru masuk kemudian di DJPP ya Pak ya. Nah, kita ke Pak Hadi terlebih dahulu untuk menjelaskan seperti apa sih di teknis pelaksanaannya di tataran di wilayah kerja Pak Hadi dan teman-teman dari KPPN Bengkulu. Penyalurannya sudah sejauh mana? Adakah kendala begitu pada saat penggunaannya dan sebagainya? Silakan Pak Hadi. Baik Bu, jadi ada beberapa hal yang kaitannya dengan COVID yang digelontorkan oleh pemerintah melalui KPPN itu. Pertama adalah dana desa. Dana desa itu yang diutamakan itu prioritas untuk ada 3 tahap. 3 tahap. Yang tahap 1 itu persyaratannya tidak terlalu detail karena hanya peraturan pemerintah, peraturan daerah. Kan kalau tidak salah tahun ini ada perubahan persyaratan kalau saya tidak salah ya Pak ya. Okay. Dan tahap keduanya tanpa ada persyaratan. Tanpa ada persyaratan. Tanpa ada persyaratan. Okay. Yang penting dana itu segera masuk ke desa. Digunakan desa karena dikhawatirkan itulah salah satu yang untuk pengamanan jaring sosial. Bagaimana dana itu desa itu dananya bisa mengatasi kemiskinan, bukan mengatasi, artinya mengurangi dampak karena COVID. Pertama, kalau dia miskin pasti terbantu, yang nggak bisa makan itu segera bisa dibantu dengan dana BLT. Kemudian orang yang potensi menjadi miskin itu juga terbantu karena tahu sendiri dampak COVID kan menjadikan banyak pemutusan pekerjaan, tenaga kerja susah mendapatkan pekerjaan. Nah, selain untuk BLT, dana desa itu juga digunakan untuk penanganan, misalkan mencegah, misalkan tempat sanitizer, pengadaan sanitizer, pengadaan alat-alat untuk untuk pengamanan di desa itu. Selain itu juga dana desa digunakan untuk ada pembangunan fisik, ada tadi pembangunan sumber daya manusianya juga ada. Nah, ini tergantung dari program-program yang disetujui antara kepala desa dengan perwakilan desa yang sudah disampaikan ke bupati dan sistemnya sudah jelas untuk apa dana desa itu. Nah, saat ini kelancarannya sudah cukup lancar, bahkan desa-desa kita juga mendorong terus berkoordinasi dengan Pemda-Pemda bagaimana segera untuk bisa dicarikan. Selain itu juga ada DAK fisik yang kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan sarana pendidikan gitu ya. Itu kan nggak ada pemotongan, jadi kita juga dorong untuk segera mengajukan yang sudah dikontrakkan, segera daftarkan, masukkan ke kita, mintakan segera pencairannya. Yang sudah dikontrakkan segeralah direalisasikan. Sejauh ini sudah berapa banyak yang masuk barangkali Pak? Kalau hampir sudah 50%-an, kurang lebih itu sudah mulai masuk lah ya. Apalagi persyaratan kita juga memacu untuk segeralah untuk ini juga kesempatan untuk menghimbau untuk Pemda-Pemda segera menyampaikan data kontraknya. Kalau memang sudah dikontrakkan itu nggak usah ditunda-tunda sampai batas akhir, tapi segera mungkin disampaikan agar supaya kita bisa melihat berapa sih pengeluaran bahkan realisasi anggaran dan bagaimana ini bisa berdampak pada tadi memberikan stimulus kepada perekonomian khususnya di Provinsi Bengkulu ini. Oke. Nah, satu lagi tadi untuk dana BOS ya Pak ya. Ini seperti apa? Nah, dana BOS ini kan operasional sekolah. Ya. Tadi disampaikan Pak Budi, tahun ini baru melalui KPPN. Kalau dulu memang KPPN, tapi cukup satu KPPN Jakarta, tapi menyebar ke seluruhnya. Nah, untuk memperlancar proses penyalurannya ini,
itu melalui KPPN. Dan sampai sejauh ini sesuai dengan tahapannya sudah lancarlah penyalurannya dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Itu sudah sangat baik sehingga tidak ada kendala yang sangat berarti dalam pembayaran atau penyaluran dana BOS ini. Tinggal menunggu, intinya bahwa dengan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, setiap ada perintah untuk segera menyalurkan, itu saat ini sudah dengan mudah kita salurkan dana BOS-nya. Bisa dirasakan langsung oleh. Secara umum apa sih Pak kendalanya dengan sasaran-sasaran tadi, semacam himbauan juga barangkali kan, sehingga kemudian pencairan segera dapat, kemudian penyerapannya juga bisa dilaksanakan seperti itu. Ya sebenarnya secara umum itu tidak ada ya, karena yang kita harapkan malahan adalah yang sudah di kemudahan-kemudahan penyaluran ini, bagaimana dana itu segera digunakan. Sebisa mungkin segera dihabiskan, bukan artinya tanda habiskan untuk hal-hal nih ya, sesuai dengan gitu rencana yang sudah nah itu baru nanti kalau sudah habis itu segera bikin pertanggungjawabannya juga harus diperhatikan. Tidak semerta-merta dihabiskan, tapi pertanggungjawabannya nggak bisa artinya pengeluaran tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah itu kalau kendala saat ini sih tidak ada ya, maksudnya nggak terlalu berarti sepanjang kita bisa koordinasi dengan baik. Gitu. Oke. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian penerima dana-dana tadi bisa segera menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran begitu, sehingga tujuan pada akhirnya adalah bagaimana kemudian ekonomi menggeliat kembali dan bermanfaat. Oke, 0736215541 masih kami buka untuk Anda bergabung bersama kami tentang pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Yang belum kita singgung ini terkait insentif UMKM, kemudian perpajakan dan sebagainya. Boleh kita jelaskan lebih detail Pak? Mungkin yang para UMKM ini gimana sih ya kalau saya secara mandiri ini seperti apa sih maksudnya seperti itu kan? Boleh nanti dijelaskan, silakan Pak. Ya Mbak, jadi memang tadi salah satu program pemerintah untuk memberdayakan UMKM di dalam masa pandemi ini dengan memberikan subsidi bunga, seperti kan. Subsidi bunga itu dimasukkan bahwa nanti bisa ada relaksasi dalam pembayaran bunganya, pembayaran pokoknya, kemudian ada keringanan begitu modal kan gitu ada. Jadi dimaksudkan di sini bahwa meskipun pemerintah sudah berusaha, tapi tetap peran pemerintah itu harus dibantu oleh masyarakat, pemerintah daerah, daerah sendiri untuk bisa mensosialisasikan bahwa ini sampai ke masyarakat gitu. Karena jangan sampai bahwa berdasarkan pantauan dari seperti insentif pajak aja Mbak ya, ini insentif pajak untuk UMKM, ini dari data yang kami terima bahwa untuk wajib pajak untuk Bengkulu Lampung ini perkiraan jumlahnya untuk yang bisa relaksasi untuk memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini sekitar 7.861 wajib pajak. Tetapi yang baru mengajukan permohonan itu sekitar 678. Jauh sekali. Ini kan jauh sekali. Jadi kesempatan untuk insentif pajak seperti ini, mereka seharusnya bisa mengetahui. Cuma masalahnya cuma di sini peran daripada pemerintah daerah dan menyampaikan ini juga kepada masyarakat. Ini seharusnya bisa lebih ke bawah. Dari Ditjen Pajak juga kemarin kita sudah berkumpul dengan UMKM dan sebagainya, sudah menyampaikan juga terkait dengan hal seperti ini ya. Tetapi memang mungkin masyarakat yang tidak awam atau kadang-kadang melihat pajak itu sudah waduh saya kena pajak kan gitu kan, tapi mereka untuk berhubungan bahwa bisa mendapatkan relaksasi terhadap PPH, itu PPH badan, itu mereka awam terhadap itu. Makanya dari situlah kita berusaha tetap menggenjot dengan tetap semangat lah kita, meski dalam masa seperti ini kita berusaha memberikan sosialisasi dengan melalui bekerja sama sinergi dengan kantor KPP di Bengkulu ini untuk memberikan kepada masyarakat. Dan tadi saya menambahkan Mbak untuk yang Pak Adi tadi bahwa terhadap realisasi seperti dak fisik, dana desa maupun BOS ini yang terakhir kemarin ada surat
dari gubernur bahwa dana BOS ini supaya segera dibuatkan laporan. Karena gini, dari dana BOS yang sudah kami salurkan dari Pagudana BOS sebesar 464 miliar, ini sudah terrealisir lewat KPPN Bengkulu itu sebesar 281 miliar, ya. Tapi itu baru dicairkan sekitar 44 miliar. Dana sudah ada di mereka. Kok ya nggak ini gitu ya? Nah ini makanya seharusnya dana ini masih bisa digunakan untuk kegiatan belajar lebih cepat meskipun masa pandemi ini. Kalau ini tidak digunakan, uang hanya ada di rekening mereka, tidak digunakan, stagnan, idle di situ. Makanya seharusnya bisa digunakan. Ini bisa memacu katakanlah KBM untuk kegiatan apa, presentasinya sangat kecil sekali iya, begitu ya Pak ya? ini bisa untuk belanja kebutuhan sekolah lah. Jadi bisa menggerakkan ekonomi dari lingkungan sekitar. Jadi masalahnya gitu. di pelaporan ini Pak ya? Penggunaan pencairannya mereka belum optimal untuk menggunakan merealisasikan dana yang telah ada di mereka. Padahal nggak ada gitu ya Pak ya? Betul. Oke, jadi ini budaya nih, lambannya ini budaya nih begitu. Iya. Nah jadi ini menjadi sebuah informasi pihak-pihak terkait begitu, ya, terkait penggunaan dana BOS. Mudah-mudahan ini bisa lebih lancar penggunaannya dengan memenuhi tadi ya persyaratan-persyaratan tadi gitu. Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu untuk beberapa informasi berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Woi, di sana segalanya. Dak usah lah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di Bengkulu banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Woi, sana. Tidak nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi, sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah kau?
masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu, pemirsa pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah bersama dengan Bapak Budi Marsudioto, Kabid PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, dan Bapak Hadi Wijaya, Kepala KPPN Bengkulu. Line phone kami buka kembali di 0736215541 untuk membahas tema kita pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Nah ini saya ingin tanya ke Pak Budi terlebih dahulu. Ini kalau saya tidak salah ini misalnya masalah listrik nih, apa bahasanya barangkali pengurangan ya, subsidi begitu ya Pak ya, untuk listrik dengan 450 hingga 900 kalau saya tidak salah. Ini masih berlanjut juga Pak? Kalau masalah listrik ini pemerintah memang kemarin kan menjaring untuk mereka-mereka yang benar-benar mengalami istilahnya kendala di dalam pembayarannya, karena memang dilihat memang kemarin ada tentang kenaikan, masyarakat banyak yang komplain kan, betul. Oh, tagihan saya kok banyak kan gitu kan, tagihan banyak, ternyata memang itu akumulasi dari tunggakan yang lalu terhitung di situ. Tapi namun ini mohon maaf, ini masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional tidak salah, termasuk Pak, di dalam penanganan efek manajemen subsidi listrik juga termasuk di dalamnya, karena memang yang kita ketahui bahwa untuk subsidi listrik sendiri kita juga data untuk secara detailnya sih ada ya, tapi sementara saya carikan untuk hal tersebut, karena kita juga melihat bahwa penggunaannya hal ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, sekarang aja Pak, kita lihat dulu kepada untuk yang subsidi selain listrik tadi, seperti selain listrik tadi, bahwa untuk sebagai bentuk bagian dari seperti program tadi ya Pak ya, program PKH ya, program PKH Keluarga Harapan tadi ini sudah sampai dengan semester 1 ini itu sudah direalisasikan sebesar 212,64 miliar ini. Jadi untuk 512.218 keluarga penerima manfaat. Ini sudah tinggi sekali. Sementara untuk kartu sembako, program kartu sembako sampai semester 1 pun itu untuk seluruh provinsi itu sudah digelontorkan 144,94 miliar untuk 787.900 keluarga penerima manfaat. Ini sudah tinggi sekali. Dan bantuan sosial tunai untuk sampai dengan triwulan 2 itu sudah digelontorkan sebanyak 12.190 juta untuk 20.308 keluarga penerima. Inilah Mbak, jadi berdasarkan ini kita sebetulnya bisa melihat bahwa pemerintah juga sudah serius sekali dan masyarakat juga diharapkan bisa menikmati secara benar-benar menikmati dari stimulus beasiswa dari pemerintah. Nah sekarang seperti dana desa pun sampai dengan hari ini tadi pemerintah sudah menggelontorkan sudah menyalurkan sebesar 90 miliar untuk 151.260 keluarga penerima manfaat. Nah itulah Mbak beberapa yang memang kalau kita lihat memang pemerintah sangat serius sekali. Kita juga dari Kanwil Perbendaharaan KPPN Bengkulu pun kita berusaha dari Menteri Keuangan untuk sebagai tangan panjang Menteri Keuangan di daerah untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat, kemudian pada OPD di dalam mencairkan atau menyalurkan dana-dana yang dari pemerintah. Artinya yang sifatnya subsidi tadi ini proses perjalanannya sangat baik begitu ya Pak ya. Tinggal bagaimana kemudian kita implementasinya, ukurannya seperti apa gitu ya Pak ya. Betul. Baik. Nah tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Budi terkait subsidi ya kepada UMKM nih terutama ya. Nah dan ditemukan bahwasanya masih sangat kecil sekali yang aktif memohon untuk mendapatkan subsidi tersebut. Mungkin Pak Hadi boleh juga menyampaikan terkait kondisi tersebut, kemana barangkali UMKM
bisa mendapatkan informasi yang lebih mendalam, karena tadi mungkin banyak yang belum paham, masih awam seperti itu terkait hal tersebut, atau bisa dijelaskan juga di sini. Saya ke Pak Hadi. Baik, kaitannya dengan relaksasi kredit ini, sebenarnya mereka bisa mengajukan kepada di mana mereka pinjam. Peminjam ya. Nah, mereka minjam, itulah yang kemudian yang memberikan pinjaman itu bisa menghubungi, kalau nggak salah OJK ya Pak ya. Jadi nanti dikoordinir dengan OJK. Nah, OJK nanti menghitung, nanti inilah yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan gitu ya, bahwa sebesar ini kebutuhan daripada peminta peringanan kredit itu. Nah, dari sanalah nanti akan digelontorkan uang. Jadi istilahnya itu dapat subsidi keringanan dari pemerintah. Itu prosedurnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya kalau dari kita sifatnya menyalurkan begitu ya Pak. Betul. Ya. Untuk informasi lebih lengkapnya datangi begitu ya, tempat Anda atau para UMKM ini, pelaku UMKM ini untuk tempat meminjam tadi begitu. Tinggal ini loh, sudah ada loh keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Tinggal kita yang jemput bola begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ini para teman-teman dari para pelaku UMKM bisa menyimak dan dapat terbantu begitu ya Pak ya, pergerakan usahanya walaupun di masa pandemi ini banyak juga teman-teman kita yang beralih usaha nih begitu, dan tetap bisa jaya loh gitu kan di masa jadi gini pandemi Mbak, saya COVID tambahkan dari Pak Adi tadi bahwa sebetulnya para UMKM mungkin banyak yang belum ngeh ya, belum tahu bahwa banyak subsidi yang mereka bisa dapatkan, ya kan. Ini makanya dari OPD sekali lagi mungkin dari Dinas Koperasi untuk lebih aktif lebih gencar untuk memberikan penjelasan sosialisasi kepada para UMKM. Karena gini, dari UMKM yang ada di Provinsi KUR ya, untuk Kredit Usaha Rakyat dan UMI di Provinsi Bengkulu pun itu sebenarnya debiturnya sudah untuk periode Januari sampai dengan Juni itu jumlah debiturnya sudah 17.800. Itu dana disalurkan sudah sebesar 769 miliar. Itu sudah tinggi sekali. Jadi untuk penyalurnya banyak ya, dari BRI, Bank Mandiri, Bank Himbara ya, Bank Himbara, kemudian Bank Syariah, itu dari SIKP UMI sendiri, BPD Bengkulu, ini sudah sebagai penyalur di sini. Jadi ketika mereka membutuhkan itu, mereka sebetulnya kalau memang dia debitur, kan memang ada kriterianya Mbak. Jadi peran ketika mereka sudah berdampak, dia punya pinjaman, kemudian saya pinjam ini, saya bisa relaksasi enggak kan? Relaksasi kalau memang dia sampai pagunya sampai 10 juta pun bisa dapat subsidi secara penuh, mungkin karena sampai 25% kalau bunganya nggak sampai. Kemudian dari 10 juta sampai 500 juta pun dia akan dapat subsidi. Jadi subsidi ini kan bisa berlaku mulai 1 Mei sampai Desember, berlaku sampai 6 bulan Mbak. 6 bulan ya Pak ya. Jadi dari nilai, kalau saya boleh melihat gambarannya, kalau dari pinjaman dari nilai debitur ya, jadi untuk nilai sampai dengan 10 sampai 500 juta itu dapat subsidi 6% di 3 bulan pertama. 6% di 3 bulan pertama. 3% 10 sampai berapa juta Pak? 10 juta sampai 500 juta. 500 juta. Okay. Itu 6% di 3 bulan pertama, subsidi 3% di 3 bulan berikutnya. Kemudian kalau 500 juta sampai dengan 10 miliar, itu subsidi bunganya itu 3% di bulan pertama dan 2% di bulan kedua. Ini subsidi bunga ini berlaku hanya untuk debitur yang sampai dengan 10 miliar. Jadi kalau di atas 10 miliar tetap aja nggak dapat, karena mereka sudah dianggap mampu ya kan. Mampu begitu ya Pak. Mampu, jadi di bawah itulah mereka bisa. Oke, jadi peluang ini besar sekali. Besar sekali. Begitu keringanan yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku UMKM, tinggal aktif bertanya, mendatangi tempat Anda meminjam. Betul. Saya
mau ke Pak Hadi, tapi ini kayaknya disuruh jeda iklan dulu Pak, sejenak ya Pak ya. Nanti saya mau menyampaikan apa yang ditemukan di masyarakat terkait dana desa, begitu. Penggunaan dana desa kok ini habis aja untuk pandemi ini kayaknya. Ini seperti apa sih penjelasannya gitu ya Pak ya. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Dialog Publik TVRI Bengkulu. Satu sesi terakhir kebersamaan kita membahas pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Tadi saya sudah nabung pertanyaan ke Pak Hadi gitu ya. Jadi mungkin ini obrolan warung kopi barangkali, ketemu dengan warga gitu, warga kepala desa dan perangkat desa gitu yang menyatakan bahwa dana kami ini, dana desa ini kebanyakan ini penggunaannya ini sekarang sudah fokus semua ke siaga COVID gitu. Dari saya suka lihat penyemprotan per berapa sekali dalam seminggu. Ini kan banyak juga daerah-daerah kabupaten terutama yang terdekat dengan kota Bengkulu ini memang daerah pelintasan yang banyak dari luar kota, banyak ODP-nya, OTG-nya seperti itu Pak. Nah, jadi mengeluhkan itu semua. Nah, mungkin pencerahan dari Pak Hadi juga terkait penggunaan dana desa ini. Silakan Pak Hadi. Baik Ibu, kalau kita ketahui bahwa sebenarnya dana desa ini kan ada kebijakan untuk ada perubahan setelah adanya COVID ini. Tentu saja di awal tahun desa-desa itu sebenarnya sudah
menganggarkan Iya. peruntukan dana desa ini ya untuk pembangunan, ada sarana prasarana, ada untuk peningkatan SDM, ada untuk macam-macam Pak, ya. yang sesuai dengan yang sudah disepakati, sudah direncanakan oleh desa tersebut. Nah, kemudian kita ketahui bahwa terjadilah pandemi COVID-19. Nah, kemudian diputuskan pemerintah melihat bahwa rupanya luar biasa sekali COVID-19 ini, pandemi COVID mempengaruhi masyarakat. Macam-macam, dari sisi kesehatan, dari sisi kesejahteraan, dari sisi perekonomian masyarakat gitu ya. Itu sangat terdampak. Nah, bayangkan Mbak, kalau misalkan orang yang dulu bekerja terus dihentikan tiba-tiba ya. Kemudian ada orang yang dulu mungkin pedagang yang awalnya itu bisa merintis, sudah mulai jalan, mereka berjualan misalkan atau berdagang gitu ya, memasarkan, tahu-tahu harus terhenti dengan adanya kebijakan pembatasan social distance, harus menjaga jarak, kita harus stay at home, tinggal di rumah gitu kan. Nah, tentu saja orang ini kan dapat uang dari mana? Mereka harus makan dari mana gitu. Nah, lama-lama tabungan mereka kan akan lama-lama menipis. Nah, disitulah akhirnya diambil kebijakan, salah satu untuk membantu mengatasi dampak tersebut adalah dari dana desa. Pengalihan itu. Nah, akhirnya dana desa itu tentu saja dengan melihat tetap keadilan dan kepemerataan, dilihat mana yang sudah dapat PKH, mana yang sudah dapat bantuan, mana yang belum. Nah, akhirnya yang belum inilah yang punya potensi tadi, yang rentan terhadap dampak COVID ini, yang kemudian disalurkan BLT-nya. Nah, ini kan tergantung kalau semakin banyak masyarakat yang membutuhkan dana itu, akhirnya dana desa itu fokusnya ke sana. Selain itu juga kan tentu saja untuk membatasi atau berharap bahwa COVID-19 itu tidak masuk ke wilayah tersebut, kan harus ada protokol kesehatan yang harus dilaksanakan. Nah, tentu saja ini kan membutuhkan pendanaan. Betul. Nah, makanya dana desa itu sebagian juga akhirnya dianggarkan, diperuntukkan untuk pencegahan tadi. Nah, itu. Nah, tergantung besarannya. Jadi peruntukannya untuk ke masyarakat seperti apa, untuk sarana, baru nanti sisa-sisanya ini bukan sisa-sisa ya. Misalkan ada kelebihan lah, inilah yang untuk melanjutkan program pembangunan desa. Ya, kita harapkan saja pandemi COVID sudah cepat berlalu begitu ya Pak, ya, sehingga cita-cita desa-desa tadi dari dana-dana desa bisa tercapai begitu ya Pak. Yang penting sekarang sehat semua begitu ya, ekonominya juga dari terjaga. pinggiran, Bu. Baik, ini masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, boleh menambahkan sedikit ini terkait dana desa ini kan, masyarakat sudah mendapatkan penjelasannya. Semoga ini masyarakat tidak bertanya, oh iya baiklah kalau begitu ya. Pak Budi. Jadi apa yang dikatakan Pak Adi tadi sudah benar. Memang semuanya sebetulnya pemerintah itu memberikan kemudahan kepada desa untuk mengolah dana desa yang telah digelontor kepada mereka. Mereka bisa membaginya ke dalam satu sisi BLT-nya. BLT-nya yang menerima keluarga penerima manfaat itu harus berapa orang, kan gitu. Berapa orang itu kesepakatan secara musyawarah desa. Jadi kalau hanya adanya orang sekian, ya orang sekianlah yang mereka, atau tambah lagi ya dari musyawarah desa tadi lah, untuk bisa memberikan itu. Nah, di samping itu bahwa dana desa ini peruntukannya tadi selain untuk BLT, untuk penanganan COVID ini juga untuk kegiatan-kegiatan desa sendiri. Jadi itu mereka bisa memperkirakan kira-kira dana yang saya serap atau saya minta dari KPPN besar katakanlah pertama 40%, 40%, 20% ini saya alokasikan untuk COVID sekian, untuk BLT sekian, sebagian untuk pemberdayaan masyarakat, untuk padat karya, untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan masyarakat sekitar, sehingga akan tumbuhlah kemandirian dari masyarakat setempat dapat memanfaatkan dana yang ada. Sehingga
mereka kesejahteraannya bisa paling tidak terangkat sedikit-sedikit seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu, dana yang telah kita gunakan tadi ini kalau tidak bisa memberikan masyarakat kepada pemanfaatan, ini berarti tujuan dari pemerintah sudah tidak sesuai lagi. Jadi Bu Menteri Keuangan, Bapak Presiden lagi bahwa bantuan dana desa itu sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi itu yang mungkin perlu ditanggapi, Mbak. Jadi yang kedua terkait dengan mungkin selain dana desa tadi juga, sebetulnya sekarang kan pemerintah sebetulnya sudah menggelontorkan cadangan dak fisik ya Pak. Dak fisik loh Pak, sudah digelontorkan. Sudah ada sebenarnya ya, sudah di kemarin porsinya karena berbeda. Ke Perpres nomor berapa kemarin yang 54 ya, ada refocusing dan realokasi itu, dana sempat terpotong. Kemudian ada Perpres nomor 72 itu membuat penambahan cadangan dak fisik. Dak fisik ditambah. Jadi di Provinsi Bengkulu ini ada tambahan cadangan dak fisik sebenarnya 88 miliar. Itu sudah tinggi. Itu peruntukannya untuk jalan, sanitasi, pariwisata. Nah, dari situlah Mbak, kita harapan kami dengan ada dana yang sudah ada ini, umpamanya mereka sudah punya uang, sudah dapat BLT, bantuan sosial tunai. Ini uangnya di samping untuk membeli, katakanlah untuk pembelian makan, melibatkan UMKM, juga bisa untuk memberikan pada pariwisata, belanja pariwisata di sana kan itu. Itulah yang sebetulnya kita angkat di situ. Tumbuh kembali gitu Tumbuh ya Pak. Kembali. Baik, durasi kita tinggal 2 menit saja. Saya ke Pak Hadi, konklusi lah terakhir ini bagaimana kemudian dana-dana yang dicairkan ini bisa lancar, kemudian juga bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Silakan Pak Hadi. Pada prinsipnya Kementerian Keuangan dalam hal ini KPPN berupaya untuk mendorong ya, memberikan kelancaran penyalurannya. Berbagai kemudahan sudah tidak ada hambatan lah dalam penyalurannya, karena janji layanan kami jelas ya bahwa penyaluran itu secepat mungkin bisa dirasakan masyarakat. Jadi harapannya adalah dana-dana yang sudah digelontorkan pemerintah khususnya untuk penanganan COVID itu benar-benar dimanfaatkan, punya stimulus, punya dampak yang baik, sehingga pertumbuhan ekonomi yang bergantung kepada pengeluaran pemerintah apabila digunakan dengan akuntabel, dengan baik dan benar, bisa segera dirasakan masyarakat, sehingga dampak COVID ini tidak terlalu lama. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Hadi. Saya ke Pak Budi, silakan Pak. Iya Mbak, jadi harapan kami dari Kanwil Perbendaharaan mewakili Kementerian Keuangan berharap agar sinergi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Daerah dan masyarakat itu bisa terjalin dengan baik. Jadi semua apa yang diberikan oleh pemerintah bisa sampai ke bawah dan mereka bisa mengetahui dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak terputus di tengah-tengah gitu. Baik. Terima kasih banyak Pak Budi, terima kasih banyak Pak Hadi atas kehadirannya hari ini berbincang tentang pemulihan ekonomi nasional melalui belanja pemerintah. Nah, kita harapkan juga masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan dari pemerintah sendiri bisa benar-benar memanfaatkannya yang sifatnya tidak konsumtif ya Pak ya. Tapi bagaimana kemudian ekonominya bisa kembali tumbuh. Oke, sejahtera Indonesia Pak ya, semoga pandemi cepat berlalu. Baik, demikian pemirsa, Selsin Novarita mewakili kerabat kerja bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.